Halo pencinta film, berjumpa lagi nih bersama saya yang kali ini akan membahas sebuah film yang menegangkan, di mana film ini menceritakan sebuah keluarga kaya raya yang memiliki ritual aneh untuk penyambutan anggota keluarga baru. Film ini rilisan tahun 2019 dengan dibintangi para pemain berkualitas yang berjudul Ready or Not. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan kejadian 30 tahun yang lalu di sebuah rumah di mana dua bocah kecil yang berlarian seperti ketakutan. Tiba-tiba datang seorang pria yang memohon kepada salah satu bocah tadi untuk tidak memberitahukan keberadaannya. Akan tetapi, si bocah itu tidak menggubrisnya. Dia berteriak memberitahu keberadaan pria tersebut kepada yang lainnya. Orang-orang yang mencarinya pun berdatangan dan mengeksekusi pria tersebut. Scene selanjutnya memperlihatkan keadaan di rumah itu 30 tahun kemudian, di mana seorang wanita cantik yang akan melangsungkan sebuah pernikahannya dengan memakai baju pengantin sedang berbicara sendiri di depan cermin. Dia bernama Grace. Grace sendiri merupakan tokoh utama dalam film ini. Kemudian datang seorang pria menghampiri wanita tersebut yang bernama Alex. Alex sendiri yang tak lain adalah calon suami dari Grace. Mereka sedikit berbincang tentang pernikahan mereka yang akan segera diselenggarakannya. Tak lama kemudian, datanglah Daniel. Daniel merupakan saudara laki-lakinya Alex. Daniel memberitahu Alex dan Grace untuk mempersiapkan diri karena acara akan segera dimulai. Okay, well, if you're still determined to be a Ladomas, then would you please get yourselves outside? Okay. Scene pun berlanjut dengan pernikahan mereka yang dihadiri keluarga dan para tamu yang diawali dari sesi pemotretan keluarga. Di sini kita diperlihatkan beberapa tokoh dalam film ini, dimulai dari ayah Alex yang bernama Tony, ibu Alex bernama Becky, kakak Alex bernama Daniel, istri Daniel bernama Charity, dan wanita tua yang sinis dan menyeramkan bernama Bibi Helen. I started to think we'd really lost you. Di sela-sela sesi pemotretan, Ibu Alex menghampiri Grace dan sedikit berbincang membahas keluarga mereka. Di dalam pernikahan Grace dan Alex ini tanpa dihadiri keluarga dari Grace, karena diceritakan Grace seorang wanita tanpa keluarga yang dibesarkan di sebuah panti. Malam pun tiba, di mana Grace dan Alex memasuki kamar mereka untuk melakukan kegiatan produksi anak. Di saat mereka akan in the hoy, Grace dikejutkan dengan kemunculan Bibi Helen yang muncul tanpa diduga. Sontak, Grace kaget dan terheran dengan kemunculan Bibi Helen yang cuma ingin menyampaikan kalau keluarga sudah menunggu mereka. Everyone is waiting. Yeah, we don't. Grace pun menanyakan kepada Alex apa yang dimaksud Bibi Helen. Dan Alex di situ baru menjelaskan kalau di keluarga mereka memiliki ritual saat menerima anggota keluarga baru. Dan ritual itu merupakan sebuah permainan. It's just something we do when someone new joins the family. Grace pun awalnya kebingungan, tapi Grace penasaran untuk mengikuti permainan tersebut. Grace pun turun untuk menemui keluarga Alex dan disambut oleh ibu Alex. Mereka pun kembali sedikit berbincang kembali. Lalu kita diperlihatkan kedatangan anggota keluarga Alex yang lain yang baru saja datang. Yang pria adalah saudara ipar Alex bernama Fritz, dan si wanita ini yang merupakan saudara perempuan Alex yang bernama Emily. Waktu pun akan menunjukkan pukul 12 malam, di mana ritual permainan akan segera dimulai. Ayah Alex menunjukkan sebuah ruangan yang dikhususkan hanya keluarga yang bisa memasukinya, dan Grace pun dengan diikuti anggota keluarga lain memasuki ruangan itu. Sebelum memulai permainan, ayah Alex menceritakan tentang keluarganya terdahulu. Lalu, ia pun menjelaskan sebuah kotak kartu. Grace sebagai anggota keluarga baru diminta untuk mengambil sebuah kartu yang keluar dari kotak. Sambil tersenyum, Grace memperlihatkan kartu yang keluar bertuliskan petak umpet. Sontak semua langsung tegang karena mengetahui tentang peraturan permainan itu sebenarnya. What does it say, girl? It says hide and seek. Everything okay? Grace hanya memahami bahwa permainan petak umpet ini hanyalah permainan petak umpet biasa. Padahal ternyata peraturan permainan ini di mana seluruh anggota keluarga Ladomans harus bekerja sama menemukan Grace dan segera menghabisi Grace.
Apabila sampai matahari terbit mereka gagal, maka seluruh anggota Ledomans akan binasa. Let the countdown begin. Grace pun bergegas bersembunyi di sebuah lift makanan, sedangkan Alex terlihat terdiam karena menyadari wanita yang baru dinikahinya akan diburu oleh anggota keluarganya sendiri. Ibu Alex meminta agar Alex tetap di dalam ruangan khusus keluarga itu, dan Charity ditugaskan untuk menjaga Alex dari luar. Di saat semua anggota keluarga mencari persembunyian Grace, Alex bergegas keluar ruangan lewat pintu tersembunyi untuk mencari keberadaan Grace dan menyelamatkannya. Grace pun nampaknya sudah bosan bersembunyi dan dia keluar dari lift makanan. Lalu Alex berhasil menemukan Grace dan menariknya ke dalam kamar. Di saat bersamaan, salah seorang pengasuh yang bernama Clara tengah mencari anak Emily yang bernama Georgie yang tidak ada di tempat tidurnya. Dia masuk ke dalam kamar untuk mencari Georgie. Alex dan Grace pun bersembunyi di balik tempat tidur. Di saat Clara mencari Georgie, Emily melepaskan tembakan ke arah wajah Clara. Emily mengira bahwa yang ditembaknya itu adalah Grace. Clara pun wafat di tempat. Ibu Alex menginstruksikan untuk segera menyingkirkan Clara agar Grace tidak melihatnya. So, what do we do then? Move her. We don't want Grace to see. Give me the fuck. Lalu Alex pun membawa Grace ke sebuah lorong tersembunyi. Dalam keadaan syok, Grace meminta Alex untuk menjelaskan semua ini. Alex pun menjelaskan kepada Grace tentang semuanya, dan dia merencanakan cara untuk keluar dari rumah itu untuk menyelamatkan Grace. This hallway until you get to the service kitchen. I'm gonna go down to the... Di saat Grace mencari jalan untuk keluar, dia malah bertemu ayah Alex, Daniel, dan bibi Helen yang hendak membuang jenazah Clara. Dan di arah yang berlawanan ada Emily yang menghadang Grace. Alhamdulillahnya Grace berhasil lolos dari kepungan itu. Kemudian, Grace pun bersembunyi di sebuah ruangan. Tanpa diduga, Daniel masuk ke ruangan tersebut dan menemukan Grace. Bukannya menghabisi Grace, Daniel malah memberi waktu dan membiarkan Grace pergi untuk menyelamatkan diri. I'll give you a 10-second head start. Scene berlanjut dengan Grace yang kembali memasuki ruangan khusus Ledomans dan mengambil sebuah senapan. Nampaknya Grace berencana untuk memberi perlawanan terhadap keluarga itu. Dan Alex memasuki ruang kontrol untuk memantau apa yang terjadi lewat CCTV dan membuka pintu-pintu yang terkunci. Di saat Grace hendak kabur lewat dapur, dia bertemu seorang pelayan yang menghalanginya. Grace pun menodongkan senapannya dan akan menembak pelayan tersebut. Tapi sayang, senapan tersebut tidak berfungsi. Namun Grace tetap berhasil meloloskan diri kembali. Di lain tempat, Alex yang sedang berada di ruang kontrol diketahui ayahnya. Pertengkaran pun terjadi. Namun Daniel berhasil menghentikan Alex yang hampir menyingkirkan ayahnya itu. Kesempatan itu dimanfaatkan si ayah untuk melumpuhkan Alex. Alex pun diikat di sebuah kasur agar tidak kembali mengacaukan rencana mereka. And in case you didn't notice, it wasn't much of a choice for him. He's been helping her from the get-go. Di sisi lain, Grace berhasil keluar dari rumah itu. Akan tetapi ada seseorang yang melihat Grace keluar, dan Grace pun bersembunyi di sebuah kandang ternak. Ternyata seseorang itu adalah Georgie, anak dari Emily. Georgie pun menemukan Grace dan tanpa diduga si bocil ini menembak Grace tepat di tangannya menggunakan pistol milik ibunya itu. Grace pun naik pitam. Ia memukul Georgie sampai pingsan. Secara tidak sengaja, Grace jatuh ke sebuah lubang besar di mana lubang itu merupakan tempat untuk membuang para jenazah yang menjadi korban. Dan Grace berhasil keluar lubang itu. Lalu, di saat Grace berlari untuk keluar menuju pagar, Charity melihat itu dan dia memberitahu kepada yang lainnya. She's outside, running towards the north fence. Grace pun berhasil keluar melewati pagar yang dia rusak, tapi sayang tak ada orang yang bisa menolongnya. Grace pun lari ke hutan di saat satu pelayannya terus mencari dia. Sang pelayan itu berhasil mengejar Grace dengan mobilnya. Terjadilah pergulatan yang tidak seimbang.
Akan tetapi, Grace berhasil memenangkan pergulatan itu dan kabur membawa mobil si pelayan itu. Akan tetapi, di tengah jalan si pelayan berhasil mengejar Grace. Dia memecahkan kaca mobil dan menembak Grace dengan tembakan bius. Di saat si pelayan sedang asik bernyanyi di dalam mobil, tanpa disadarinya, Grace pun siuman dan menghantam si pelayan hingga mobil pun terbalik. Namun sial bagi Grace, Daniel dan ayahnya berada di situ dan kembali melumpuhkan Grace. Ritual pun dimulai. Grace diikat tali di sebuah meja dengan dikelilingi seluruh anggota keluarga. Di saat ayah Alex hendak menusukkan pisau terhadap Grace, sang ayah dan seluruh anggota keluarga merasakan sakit di tubuh karena teracuni sesuatu, kecuali Daniel, karena Daniel lah yang meracuni mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan Alex yang berhasil mematahkan kayu yang mengikat di borgolnya. Di saat Daniel berupaya menyelamatkan Grace, dia berhasil ditembak oleh Charity, istrinya sendiri. Namun Grace berhasil meloloskan diri dengan melumpuhkan Charity, dan Grace pun berhasil melumpuhkan ayah Daniel yang hendak menangkapnya. Selanjutnya, Grace kembali terlibat perkelahian dengan ibu Alex. Lagi-lagi, Grace berhasil mengalahkan lawannya itu. Namun, kejadian itu dilihat langsung oleh Alex. Alex pun berubah pikiran dan jadi ikut menangkap Grace dan memberitahu yang lain. Ritual pun kembali dilanjutkan dengan Alex sebagai eksekutor. Di saat Alex hendak menghujamkan pisau terhadap Grace, Grace berhasil menghindar dan dia berontak. Di saat semua anggota berusaha kembali menghabisi Grace, fajar pun tiba. Satu persatu dari mereka termasuk Alex badannya meledak secara tiba-tiba. Dengan tubuh penuh darah, Grace pun keluar dari rumah, dan rumah itu pun hangus terbakar. Film pun tamat. Demikian rangkuman film yang bisa saya berikan. Like dan subscribe bila suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.